Ada sebuah obat yang setiap harinya membunuh lebih dari 200 orang di Amerika. Dan anehnya, obat ini merupakan obat yang legal dan disebarluaskan serta diresepkan oleh dokter. After years of sobriety, her husband Seth overdosed on fentanyl on March 30th last year. The coronavirus pandemic has overshadowed just about every other health crisis. But there's another epidemic that hasn't gone away, and that's the opioid epidemic. One of the drugs at the center of the ongoing opioid crisis is the prescription painkiller OxyContin. Aggressive marketing campaigns to increase sales of the opioid painkiller OxyContin. OxyContin, scam white collar terbesar dalam dunia farmasi di Amerika. Sebelum kalian lebih tahu tentang skandalnya, kalian tuh harus tahu dulu soal Sackler Family, sebuah keluarga filantropis yang mendirikan sebuah perusahaan farmasi bernama Purdue Pharmacy, mirip dengan Walmart atau Johnson & Johnson, yang merupakan family business. Namun, Purdue Pharmacy ini stoknya masih privately owned dan tidak go public. Ada satu alasan mengapa mereka tetap ingin menjalankan perusahaannya secara private, yaitu sebuah produk bernama OxyContin ini. Sebuah obat yang pertama kali diluncurkan tahun 1996, dan produk ini waktu itu diklaim sebagai obat mukjizat, di mana dasarnya obat ini merupakan sebuah painkiller yang mengandung opium. Yes, narkotika yang bikin ngefly dan kecanduan. Dan tentu saja, obat ini akhirnya disalahgunakan menjadi drug abuse, di mana obat ini disalahgunakan oleh banyak orang. Dokter banyak yang melakukan malpraktek dengan menjual obat tersebut ke sembarang orang. Dan tentu saja, karena hal ini, kasus kriminalitas dan kasus overdosis meningkat dengan signifikan. Lalu, kok bisa lewat FDA? Gimana cara Purdue memasarkan obat berbahaya ini ke pasar luas? Dan yang paling penting, bagaimana akhirnya Amerika bisa menangani krisis opioid ini? OxyContin does what I think it can. We could soon become Purdue's first billion-dollar drug. Purdue continues to lie about the drug's safety to doctors, to patients, and the FDA. We have a major case here. Nah, Dopsic sendiri adalah sebuah series baru yang dirilis oleh Hulu. Yes, Hulu ini anaknya Disney, yang menceritakan kronologi dari kejadian tersebut. Berawal dari 1995 hingga 2007. Series ini juga diadaptasi dari sebuah buku dengan berjudul yang sama, karya Beth Macy, dan dia juga menjadi eksekutif produser di series ini. Nah, Dopsic sendiri itu adalah sebuah keadaan di mana seorang pecandu itu relapse dan tubuh bereaksi terhadap kehilangan zat narkotika di dalam sistemnya. Kalau menurut gue dari series ini yang menarik adalah kalau kalian pernah nonton Chernobyl di HBO, ada kemiripan vibes seperti di mana series ini diceritakan dari sudut pandang berbagai pihak. Sehingga kita bisa merasakan simpati terhadap karakternya. Mulai dari pasien yang diresepkan obat ini hingga akhirnya dia menjadi edik. Dokter yang dimanipulasi oleh sales representatif dari Purdue dan meresepkan obat ini ke pasien-pasiennya. Kemudian dari sudut pandang sales representatifnya yang dimanipulasi oleh Purdue Pharma sendiri untuk menyebarluaskan dan menjual produk berbahaya ini. Dan dari sudut pandang law enforcement, DEA dan US prosecutor yang akhirnya membuat building case dan menggali evidence yang sudah jelas ini merupakan penipuan massal. Hal yang paling bagus menurut gue adalah konflik moral yang diperlihatkan dari film ini. Kita disajikan dua sisi yang berbeda, the good guy and the bad guy, di mana Sackler Family di sini sebagai the bad guy dan US government dan US agentnya adalah sebagai good guy-nya. Namun ada beberapa karakter yang menurut gue mereka in between antara good guy dan bad guy tersebut. Seperti contohnya, dokter yang dimanipulasi, yaitu yang diperankan oleh Michael Keaton. Kemudian ada seorang pasien bernama Betsy yang diperankan oleh Caitlin Denver yang akhirnya menjadi kecanduan. Serta ada satu sales representatif yang diperankan oleh Will Poulter, di mana dia berperang dengan moral dirinya sendiri. By the way, Will Poulter bakal menjadi Adam Warlock di Guardian of the Galaxy 3. Kalau kalian lihat bodinya di sini, dia kayaknya udah mulai workout nih. Ketiga karakter ini adalah representasi korban manipulasi Purdue Pharma. Dan kelihatan banget mereka tuh bertarung dengan hati nurani mereka masing-masing. Konflik mereka ini merupakan jantung dari series ini sendiri.
Nah, dari sisi lain yang menurut gue seru dari series ini adalah di mana adanya esensi David versus Goliath. Diperlihatkan dua orang asisten attorney dari sebuah kota kecil di Virginia melawan sebuah perusahaan raksasa yang dipegang oleh salah satu keluarga terkaya di Amerika. Awalnya, gue tuh hook banget sama series ini gara-gara line-up cast-nya yang luar biasa. Kayak Michael Keaton, Caitlin Denver, Will Poulter, Rosario Dawson, Peter Sarsgaard. Tapi setelah gue nonton, gue malah lebih hook sama jalan cerita dan plotnya. Setiap episode kita tuh bener-bener tegang banget. Dan setiap dari karakter-karakter tersebut, dari cast tersebut, menurut gue memperform karakter mereka dengan sangat baik. Secara pace, sinematografi, acting, dan lain-lain menurut gue nggak usah diragukan lagi. Karena prinsip kita sekarang kita nggak akan review kalau series atau filmnya jelek. Tapi ada satu hal yang menurut gue kurang, yaitu sistematik timeline-nya. Dimana kalau kalian lihat sendiri, kronologi ini berkisar antara tahun 1996 hingga 2007. Dimana mereka tuh suka loncat back and forth, pindah tahun. Jadi kalau kita lost attention dikit aja, kita tuh bakal lost ini ada di tahun berapa. Tapi overall, menurut gue sendiri, series ini pasti bakal menang banyak banget awards in the future. Definitely sebuah series yang menurut gue highly recommended banget buat kalian. Meskipun aftermath dari series ini belum ada closure, karena emang case-nya masih berlanjut hingga sekarang ini. Tapi series ini bisa banget dinikmati dan membangun awareness tentang kejadian skandal yang ada di Amerika. Nah, kita rating series ini 9 dari 10. Dopsic sendiri bisa kalian nonton di Disney Plus Hotstar ya, kalau di Indonesia. Kalau kalian tertarik dengan dokumenternya dari series ini, kalian bisa nonton Crime of the Century di HBO. Alright, thank you guys for watching. Kita nggak mau janjiin video baru. Mungkin Spider-Man nanti kalau udah keluar, cuman let's see aja. Subscribe, share, or whatever, terserah kalian. Karena, balik lagi, kita nggak mau janjiin video baru ya. Oh ya, tell me juga about this new setup ya, formatnya kayak gimana. Gue lagi coba-coba something new aja, karena udah mulai bosen juga dengan setup yang dulu. If you like, ya kalian bisa komen atau give us like, whatever. I think that's all. Thank you for watching. I'll see you guys when I see you. Bye-bye.